Halo, kali ini kita akan membahas tokoh Alkitab bernama Yusuf. Tentu tidak asing lagi kita mendengar kisah Yusuf dan ke-11 saudaranya. Yusuf adalah anak 11 dari Yakub yang lahir dari Rahel dan memiliki adik bernama Benyamin. Yusuf adalah anak yang sangat dicintai oleh Yakub dan diberi anugerah sebagai penafsir mimpi yang baik. Nah, suatu ketika Yusuf mengembalakan domba bersama saudara-saudaranya di padang rumput. Ketika itu Yusuf mengenakan pakaian terindah dari ayahnya dan menafsirkan mimpinya bahwa kakak-kakaknya ini suatu ketika akan menyembah dan menghormati Yusuf. Tentu saja kakak-kakaknya marah dan membenci Yusuf. Bahkan saking membencinya, terbersit pikiran untuk membunuh Yusuf. Tetapi Ruben, kakaknya yang paling tua, melarang untuk membunuh Yusuf dan memberi ide untuk melemparkan ke dalam sumur kering yang benar-benar kering dan dalam. Lalu Yehuda, kakaknya yang lain, mengabaikan usul itu dan mengatakan bahwa sia-sia saja kita melemparkan Yusuf, apakah lebih baik kita menjual Yusuf kepada orang lain. Akhirnya ada orang Ismail dan Yusuf dijual ke sana lalu dibawa ke Mesir. Di Mesir, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Potifar ini adalah pegawai istana Fir'aun. Di situ ia diberi kepercayaan untuk mengatur ladang, mengatur harta benda, mengatur rumah dan sebagainya. Tentu dalam pekerjaannya Yusuf ini berhasil karena disertai oleh Tuhan. Nah, suatu ketika Yusuf dituduh oleh istri Potifar bahwa ia telah melakukan kejahatan, lalu akhirnya dia dipenjara. Di penjara pun Yusuf masih disertai oleh Tuhan. Bahkan ia diberi kepercayaan untuk mengatur dan merawat setiap tahanan yang ada di sana. Nah, Yusuf yang diberi anugerah menafsirkan mimpi dengan baik oleh Tuhan ini memanfaatkan kepandaiannya itu untuk menafsirkan mimpi tahanan yang lainnya. Pada saat itu ada juru minuman dan juru makanan yang bermimpi buruk tetapi tidak bisa mengartikannya. Lalu Yusuf berhasil mengartikan mimpi mereka dan terjadi pada kenyataannya. Lalu Fir'aun juga mengalami hal yang sama, dia bermimpi yang sangat buruk tentang 7 lembu dan 7 gandum. Lalu ia meminta Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Sebelum mengartikan, Yusuf berdoa kepada Allah supaya dapat mengartikan dengan baik, supaya ia dapat menyenangkan hati Fir'aun dan kemungkinan akan dibebaskan dari penjara. Nah, Fir'aun waktu itu membicarakan tentang 7 lembu yang tambun dengan 7 lembu yang kurus. Lalu lembu yang kurus itu memakan lembu yang tambun. Lalu mimpi yang kedua tentang 7 gandum yang baik dengan 7 gandum yang kering. Lalu gandum yang kering itu memakan gandum yang baik. Nah, Yusuf mengartikan mimpi itu sebagai 7 tahun masa panen dengan 7 tahun masa kelaparan. Yang pada akhirnya masa itu terjadi juga di kenyataannya di Mesir. Nah, masa kelaparan ini tidak hanya di Mesir saja, bahkan sampai ke tanah Kanaan. Sehingga saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum sebagai bekal hidup mereka. Di Mesir itu Yusuf mengetahui keberadaan saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengetahui keberadaan Yusuf yang telah diangkat menjadi Fir'aun. Nah, Yusuf menjadi Fir'aun ini ketika Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Fir'aun. Dan karena dia juga setia dan takut akan Allah, maka ia diberi anugerah oleh Allah untuk menjadi wakil Fir'aun. Nah, lanjut ke cerita saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ini dipersulit oleh Yusuf, seperti diberi ancaman, dituduh sebagai pengintai, dan lain sebagainya. Pada saat itu Benyamin tidak ikut bersama mereka. Lalu Yusuf memberi pencobaan kepada mereka apakah mereka masih mempunyai saudara, dan mereka menyebutkan ada Benyamin saat itu. Lalu Yusuf menyuruh Benyamin agar datang supaya mereka bisa diberi gandum. Nah, di sana saudara-saudara Yusuf itu kembali lagi ke Mesir, lalu dipersulit oleh Yusuf lagi, tetapi akhirnya mereka menyesali perbuatan mereka yang telah menjual Yusuf di masa lalu. Nah, saat Yusuf mencobai itu, Benyamin yang telah datang itu hampir dijadikan sebagai tumbal atas kesalahan kakak-kakaknya ini, tetapi dibela oleh Yehuda, karena Yehuda lah yang merasa bersalah telah menjual Yusuf, dan akhirnya
berpengaruh kepada Benyamin yang adalah adiknya Yusuf. Lalu Yehuda yang menyesali perbuatannya itu diketahui oleh Yusuf, diikuti oleh kakak-kakaknya yang lain yang juga menyesali perbuatannya telah menjual Yusuf di masa lalu. Lalu Yusuf memberitahukan dirinya yang asli bahwa itu adalah Yusuf, adik mereka yang telah mereka jual. Nah, lalu apa yang menarik dari kisah ini? Kisah ini saya kutip dalam Kejadian bab 45 ayat 7 sampai 8, bahwa waktu itu Yusuf mengatakan bahwa bukan karena kesalahanmu aku berada di Mesir, tetapi karena kehendak Tuhanlah aku berada di sini untuk mendahului kamu. Kurang lebih isinya seperti itu, bahwa Yusuf ini yang telah dicobai, yang telah dituduh, yang telah dijual, dibenci, masih memiliki hati yang baik, bahwa dia memandang itu sebagai anugerah dan rencana Allah. Lalu hal yang dapat kita teladan dari Yusuf adalah setia pada kehendak Allah dan beriman kepada Allah. Ketika kita bisa setia pada kehendak Allah, maka Allah akan menyertai kita. Ketika kita beriman juga, Allah akan menyertai kita, sehingga dalam hari-hari kita pun itu menjadi sebuah hal yang baik yang bisa kita syukuri. Yang kedua, Yusuf menerima keadaan dan mengendalikan dirinya di dalam kuasa Tuhan. Dia mengendalikan pikiran, dia mengendalikan perasaan, dia mengendalikan perkataan, dan dia mengendalikan perbuatannya agar semuanya itu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi yang lainnya. Dan hal itu juga telah terjadi dalam kisah Yusuf yang telah kita bahas tadi. Andai kata Yusuf membalas dengan kejahatan, pasti tidak akan seperti itu kisahnya. Pasti Yusuf akan menerima percobaan yang lebih berat lagi. Dan dari situ kita dapat belajar bahwa rencana Tuhan itu nyata bagi kita, terutama bagi Yusuf. Dan rencana Tuhan itu hendaknya kita berikan tanggapan atau reaksi yang positif juga. Entah itu kejadian yang buruk atau kejadian yang baik, hendaknya kita tetap menjaga pikiran kita supaya lebih terarah di dalam nama Tuhan, sehingga menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Itu yang dapat kita bahas pada teladan dari tokoh Yusuf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.